sering bertanya barangkali ya, atau ada yang sering menjawab ya, ketika nanti saya memberikan pertanyaan, itu nanti akan saya tambahkan poin-poin tersendiri ya. Itu akan saya tambahkan poin-poin sendiri. Biasanya kalau saudara mengisi kehadiran nih ya, hari ini misalkan hadir ya, itu saya kasih poin 100 ya. Yang izin itu saya kasih 50, yang tidak ada keterangan sama sekali itu 0 ya. Itu akan saya nilai. Saya akan pantau semuanya by system ya. Saudara ini hadir tidak di setiap pertemuannya, itu nanti akan saya masukkan ke salah satu komponen dari 3 ini sebagai penambah ya. Penambah kira-kira nanti apa yang bisa mengangkat nilai saudara. Kemudian bahan referensi dari mata kuliah ini ada 5. Silakan saudara download di internet banyak itu ya, yaitu ada kalkulus, linear algebra ya, kemudian metode numerik ya. Nah, terus advanced engineering matematik itu adalah materi-materi yang akan kami gunakan ya. Dan itu sama dengan kelasnya Pak Sitkon maupun kelasnya Pak Bagus. Baik itu PPT juga akan sama ya. Dan juga tugas-tugasnya mungkin juga akan sama ya. Oke. Dan yang perlu saudara garis bawahi, mungkin saudara baru saya ajar pada semester 2 ini, saya ini dosen yang sangat mengutamakan terkait dengan unggah-ungguh, ya, etika. Itu sangat penting. Saudara bisa tanya ke kakak-kakak kelas saudara, ya, bagaimana saya mengajar. Saya bisa santai, tapi saya bisa galak kalau saudara tidak sesuai dengan etika atau sopan santun yang berlaku, ya. Jadi tolong saudara angkatan yang baru ya, tolong dijaga etikanya tidak hanya dengan saya, tapi dengan dosen yang lain, berbicara yang baik, sopan, formal ya, tidak menyalahi aturan yang berlaku. Oke, itu terkait dengan materi yang saya sampaikan, terkait dengan rencana pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian ini adalah detailnya ya. Ini yang sudah kami susun dalam bentuk Word ya. Nah, ini nanti saudara akan tahu kira-kira apa yang dibahas pada setiap minggunya ya. Tadi saya bicara mengenai fungsi maupun fungsi maupun limit ya. Itu yang akan kita selesaikan pada minggu pertama ini ya. Nah, ini nanti akan saya upload di Elitax sehingga saudara juga bisa baca-baca ya. Kira-kira minggu apa detailnya yang terkait apa yang akan saya ajarkan seperti itu. Oke, pada kesempatan hari ini saya langsung saja masuk ke materi inti ya terkait dengan matematika komputasi. Tapi sebelum itu saya buka dulu line anunya. Saya buka dulu line chatnya. Oke, silakan barangkali jika ada yang ingin ditanyakan silakan di-unmute kemudian nanti bisa ditanya sebelum saya berlanjut ke dalam materi inti yaitu terkait dengan fungsi. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, sebelum saya masuk ke materi utama, mungkin saudara bisa menyampaikan terkait dengan ketua kelas ya, yang mungkin sudah semester 1 kemarin sudah saudara tunjuk ya menjadi ketua kelas. Nah, itu nanti yang akan terus berkoordinasi dengan saya. Silakan barangkali jika tidak menyalakan mic-nya bisa ditulis di kolom chat. Kira-kira siapa yang nanti akan menjadi ketua kelas. Silakan, saya tunggu dalam 5 menit ini ya sebelum saya masuk ke materi. Kira-kira siapa ketua kelas saudara yang sosok yang bisa menjadi jembatan komunikasi dengan saya secara baik. Silakan siapa?
Silakan, siapa ketua kelasnya biasanya? Apa saya tunjuk secara acak atau sudah ada ketua kelas yang sama semester lalu? Halo? Silakan, siapa ketua kelasnya? Iya Pak, ini lagi berdiskusi di grup. Oh ya. Saya tunggu 5 menit ya. Silakan langsung diinfo, langsung di chat saja barangkali kalau malu untuk menyalakan mikrofonnya. Siapa ketua kelasnya? Yang lalu siapa ketua kelasnya semester pertama? Vincent. Yang lalu itu Ade Pak. Firmansyah. Ade Firmansyah. Firmansyah Pak. Ya, di sini ada Ade Firmansyah. Hadir Pak. Ya. Oke, kalau memang yang lalu Ade Firmansyah sudah langsung saya putuskan Ade Firmansyah ya. Ya nanti komunikasi dengan saya. Ya, setuju ya semuanya ya. Baik Pak. Setuju Pak. Baik Pak. Baik Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, jadi semuanya ketua kelasnya adalah Ade Firmansyah. Nanti Ade Firmansyah silakan email ke saya nomor HP-nya ya Ade Firmansyah. Nanti saya akan Baik, balas nomor HP-nya ya. Nanti Baik, akan Pak. saya balas email ke saya. Jadi nanti Ade Firmansyah ini sebagai jembatan komunikasi Ade dengan kelasnya ya, karena satu pintu biar tidak ada silih ginci informasi ya. Baik Pak. Oke, jadi langsung saja saya masuk ke materi hari ini karena semuanya juga akan masuk materi pada hari ini, baik itu di kelasnya Pak Sitkon maupun kelasnya Pak Bagus terkait dengan materi fungsi ya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, jadi materi yang pertama yang akan saya sampaikan pada hari ini itu terkait dengan fungsi. Jadi tolong dicatat dengan baik ya. Nanti apa saja yang akan saya sampaikan. Jadi mungkin saudara sudah pernah mengenal yang namanya fungsi ya. Jadi fungsi itu mungkin di SMA maupun SMK kan sudah pernah diajari. Fungsi ini biasanya disimbolkan dengan simbol adalah fx ya. Biasanya dituliskan dengan simbol fx. Ya, ini dinamakan juga dengan fungsi. Ya, simbol ini adalah fungsi. Namun dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan function ya, atau fungsi di dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini fungsi f, yang mana di situ ada x di sini. Ya, x ini adalah variabel pemetaan ya. X di sini itu adalah variabel pemetaan. Ya. Jadi misalkan x-nya itu misalkan 1 ya. Maka nanti fungsinya itu akan menjadi f1 seperti ini. Artinya ya, artinya ada sebuah nilai 1 yang akan dipetakan ke daerah lawannya ya. Jadi secara prinsip kalau saya buatkan misalkan dalam diagram seperti ini ya. Ya. Ini adalah A misalkan, ini adalah B ya. Ini misalkan 1 2 3, ini misalkan A B C D huruf kecil ya. Yang dinamakan fungsi itu adalah sebuah pemetaan ya, pemetaan satu persatu. Jadi misalkan tadi adalah x-nya itu adalah sama dengan 1,
yang mana F-nya itu adalah 1 seperti ini, fungsi 1, artinya itu adalah nilai 1 yang ada di sini, ini adalah anggap saja sebuah variabel nilai, kumpulan nilai dari X ya, di himpunan huruf A ini, yang mana anggotanya ada 1, 2, 3, ini dipetakan satu persatu di sini. Ya. Nah, ini dinamakan dengan fungsi. Ya. Satu persatu di sini, ini dinamakan dengan fungsi. Ya, dipetakan satu-satu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ketika X-nya itu bernilai 1, maka nilai berapakah fungsi ketika X-nya dipetakan 1? Maka seperti yang tadi saya katakan, bahwa fungsi itu adalah hasil pemetaannya, maka ini nilainya adalah A. Karena nilai 1 di sini, ya, itu dipetakan dengan huruf A di himpunan lawannya. Ya, itu secara prinsip garis besar itu adalah yang dinamakan dengan fungsi ya, disimbolkan dengan fx. Nah, jadi kan ini ada sebuah relasi aturan yang mengawankan dua himpunan ya. Misalkan ada himpunan A, ada himpunan B, kemudian direlasikan atau dikawankan ya tepat satu elemen di dalam B ya. Nah, tepat satu elemen di dalam B itu dinamakan juga dengan fungsi. Ya, nah ini ya, ini adalah himpunan A, ini himpunan B, kemudian setiap anggota pada himpunan A di sini itu dipetakan satu persatu kepada setiap anggota yang ada di himpunan B. Ya, nah ini kan memetakan. Itu disebut juga dengan fungsi. Nah, di dalam fungsi itu ada istilah, ya. Istilahnya itu namanya domain sama kodomain. Loh, apa Pak maknanya? Jadi kalau misalkan ini adalah A, ini B, daerah A ini itu disebut juga dengan domain atau daerah asal. Daerah asal ini anggotanya apa saja? Anggotanya itu adalah angka 1, 2, 3. Ya. Sedangkan daerah B itu kata lainnya disebut juga dengan kodomain. Ya. Atau disebut juga dengan daerah kawan. Ya, daerah kawan ini, ya, kawan itu kan sampingnya. Itu ada A, B, C, D. Nah, jadi fungsi ini atau pemetaan antara himpunan A dengan B ini itu ada dua istilah, yaitu daerah A disebut juga domain atau daerah asal, daerah B yang mana anggotanya A, B, C, D itu disebut juga daerah kawan atau kodomain. Ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi, ya, ada satu lagi istilahnya itu adalah daerah hasil. Ya, daerah hasil ini, jadi di sini ada yang namanya daerah hasil atau rings. Kata lainnya disebut juga dengan rings. Apa ini? Ya, apa ini? Nah, daerah hasil atau rings itu adalah daerah di mana merupakan hasil pemetaan dari himpunan A. Nah, 1 ini kan dipetakan ke A. Jadi anggota dari daerah hasil atau rings itu adalah hanya A, B, C. Loh, kenapa Pak kok cuma A, B, C? Karena yang ditunjuk oleh himpunan A di sini, 1 ini ke A, ya, 2 ini ke B, 3 ini ke C, sedangkan D ini kan tidak ada yang ditunjuk. Maka ini daerah hasilnya hanya yang dipetakan dari himpunan domainnya. Ya, berbeda dengan kodomain. Kalau kodomain itu dia tidak melihat ya yang ditunjuk, tapi semua anggota yang ada di himpunan B itu disebut juga dengan kodomain A, B, C, D. Sedangkan daerah hasil itu adalah yang ditunjuk dari himpunan A ke B. Ya, nah, cuma hanya ada anggotanya adalah hanya A, B, C. Ya, itu disebut juga dengan daerah hasil.
Jadi di dalam fungsi ini ada tiga istilah. Ya. Istilah yang pertama domain, istilah yang kedua adalah kodomain, istilah yang ketiga itu adalah daerah hasil atau rings. Ya. Oke. Itu istilah dari fungsi. Nah, sekarang ini ada sebuah pertanyaan. Apakah ini adalah sebuah fungsi? Nah, apakah ini adalah sebuah fungsi? Nah, ini bukan sebuah fungsi. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ya, setiap elemen yang ada di domain ini, dia harus memiliki satu hasil yang ada di kodomainnya. Sedangkan ini, dia memiliki dua. Ketika saya metakan ke A, ya, misalkan ya, ini saya gambarkan ulang di sini. Ini adalah himpunan A, dan ini adalah himpunan B. Misalkan ini angka 1, ini ada A, B. Ya. Kemudian ini menunjuk 2 seperti ini. Ya, ini bukan fungsi. Karena fungsi itu daerah domainnya ya itu memiliki hasil di daerah kodomainnya yaitu 1. Ya. Sedangkan ini ada 2 hasil. Kan tidak mungkin ketika saya punya nilai X sama dengan 1, kemudian fungsinya adalah 1, maka nilainya ada 2. A sama B. Ya. Makanya ini bukan fungsi. Ya. Ini bukan fungsi. Nah, bagaimana Pak jika ada yang polanya adalah seperti ini? Jadi misalkan saya buat lagi ini adalah himpunan A, himpunan B, ini adalah 1, 2, 3, kemudian ini adalah A kecil, ini B kecil. Nah, kalau bentuknya seperti ini, jadi daerah domain 1 itu dipetakan ke A, ya A kecil. Daerah domain anggota domain A nomor 2 itu juga dipetakan ke A. Apakah ini fungsi? Fungsi, ya. Ini disebut juga fungsi. Ya. Karena misalkan kalau saya punya X sama dengan 1, kemudian F-nya 1, ya, itu nilainya adalah A. Nah, ini juga mungkin ketika saya punya X2, ya, nilainya F fungsinya 2, ini juga bisa sama, memiliki nilai A. Berbeda kalau yang tadi, ya, ada ambiguitas. Ketika saya memiliki nilai 1, loh, nilainya itu yang benar A atau yang benar B. Ini berbeda. Kalau ini dia satu yang ada di domain ini memiliki nilai hasil yang sama, itu disebut juga dengan fungsi. Jadi intinya kesimpulannya bahwa yang namanya fungsi, setiap yang ada di domainnya ini, ya, yang ada di domainnya ini satu persatu ini, ya, ini dia harus memiliki nilai hasil, satu nilai hasil, bukan 2 nilai hasil yang berbeda seperti yang di atasnya, ya. Bisa dibedakan ya antara yang bukan fungsi sama fungsi, ya. Ini makna dari slide yang ini, ya. Oke. Kalau kita lihat di sini yang satu kesatuan ini adalah bukan fungsi karena ada satu yang tidak memenuhi kriteria fungsi. Apabila misalkan ini dihilangkan masih bisa, ya. Itu masih bisa. Oke. Kemudian nah, seperti yang tadi saya singgung di awal, bahwa fungsi ini kan ada istilah yang namanya domain maupun kodomain. Ya, ada beberapa teknik ya. Ketika saudara memiliki sebuah fungsi fx seperti ini, ya, saya tulis lagi fx sama dengan 2x plus 3. Ini biasanya akan keluar ketika nanti ada kuis atau ujian ya. Jadi kalau misalkan saya punya fx sama dengan 1, 2x plus 3,
kemudian ditanyakan berapakah domainnya. Nah, ini yang akan ditanyakan. Nah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Bahwa syarat sebuah domain di dalam sebuah fungsi, syaratnya ya, itu penyebutnya ya, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Yang mana yang disebut penyebutnya itu dia tidak boleh sama dengan 0, ya, yaitu 2x plus 3. Itu tidak boleh sama dengan 0. Karena di dalam domain itu tidak boleh ada nilai 0. Ya. Dia harus bilangan real ya. Bilangan real yang mana tidak boleh ada bilangan sama dengan 0. Ya. Nah, 2x plus 3 tidak boleh sama dengan 0 agar fungsi ini dia itu tidak sama dengan 0, maka ini tinggal saya ubah posisi. Ya. Ingat kalau ada perubahan posisi ke kanan maupun ke kiri yang tadinya positif misalkan akan menjadi negatif, ya. Kalau yang tadinya negatif pindah posisi maka dia akan menjadi positif, ya. Sebaliknya ya. Nah, misalkan ini positif, maka kalau ini ya, ini itu saya pindahkan posisinya ke kanan yang tadinya positif ya, maka dia akan menjadi negatif. Seperti ini. 0 min 3 ya. Maka ini menjadi apa? 2x ya. Ini tidak boleh sama dengan 0 dikurangi min 3 ya min 3 ya. Kemudian untuk mencari nilai x-nya ya ini tinggal diposisikan ke bawah. Ingat perkalian silang, kalau saya punya AB sama dengan CD, perkalian silangnya ini kan bisa menjadi apa? Bertransformasi sama juga dengan nilai dari A dikali D sama dengan C dikali B. Silang ya. Ini perkalian silang. Kalau saudara SMA kan pasti mengetahui perkalian silang ini. Nah, ini kan sama halnya, kalau seperti ini kan sama halnya, kalau saya ingin mencari nilai X-nya, tinggal 2-nya ini saya pindahkan ke bawah. Menjadi min 3 per 2. Jadi X-nya itu tidak boleh min 3 per 2. Karena kalau dia itu sama dengan min 3 per 2, maka akan berakibat nilainya 0. Ya, berakibat nilainya adalah 0. Loh, kenapa Pak kalau misalkan nilainya 0 ya? Misal ya. Nah, tapi nanti dulu saya jelaskan dulu hasil akhirnya. Hasil akhirnya kan X sama dengan tidak sama dengan min 3 per 2. Artinya kalau saya membuat sebuah grafik ya, ini misalkan adalah min 3 per 2 ya, maka daerah domainnya itu kan dia tidak boleh sama dengan. Kalau tidak boleh sama dengan ini harus kosong. Tapi kalau sama dengan ini penuh. Ya. Nah, karena ini tidak boleh sama dengan 3 per 2, maka daerahnya, daerah domainnya, ya, itu adalah di sini sama di sini. Ya. Artinya apa? Maka penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya, ya, X-nya itu kurang dari min 3 per 2, tidak boleh ada sama dengannya. Karena kalau ada sama dengannya tidak memenuhi kaidah ini. Kan tidak boleh sama dengan. Atau ya, X-nya itu lebih besar dari min 3 per 2. Loh, maknanya apa, Pak? X kurang dari 3 per 2 itu menunjukkan yang grafik sebelah sini. Ya. Semakin ke kiri, kalau kita ingat grafik XY ya, kalau semakin ke kiri kan dia semakin negatif. Ya. Maka di sini kan kurang. Ya, di bagian sini kan yang lebih kecil. Makanya di sini ada X kurang dari 3 per 2. Atau penyelesaiannya adalah X min 3 per 2 lebih besarnya. Jadi ke kiri itu kecil, ke kanan itu semakin besar. Makanya di sini saya tuliskan X kurang dari 3 per 2 atau X
lebih besar sama dengan lebih besar min 3/2. Tidak boleh ada sama dengan. Di sininya saya tidak sertakan sama dengan. Karena kalau ini ada sama dengan, biasanya kan kalau kecil sama dengan kan ditulis seperti ini. Atau lebih besar sama dengan. Ini tidak boleh di dalam kaidah ini. Karena di sini tidak boleh sama dengan. Ya. 3/2 ini tidak termasuk. Nah, nanti kalau di dalam soal ujian ditanyakan seperti itu, ini adalah penyelesaiannya. Ya. Jadi dibuat diagramnya seperti ini, nanti biar tahu himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini, min 3/2 atau X lebih besar dari min 3/2. Nah, kenapa Pak kalau misalkan sama dengan? Nah, ini pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau misalkan min 3/2 itu sama dengan, misal ya, ini saya misalkan saja. Ini tidak perlu ditulis dalam penyelesaian, ini cuma saya membuktikan saja. Jadi kalau misalkan misalkan X-nya itu sama dengan min 3/2, saya masukkan ke sini, kan ini 2X. Nah, anggap saja sekarang X-nya adalah min 3/2. Nah, maka kan saya masukkan nilai X-nya di sini. 2 dikali min 3/2 ditambah 3. Ini kan kecoret. Ya, dibagi. Nah, min 3 ditambah 3 kan 0. Maka kan 1 dibagi 0, ini nilainya tak hingga. Ya kan? Sehingga ini mengakibatkan nilainya kan tidak diketahui berapa, tidak terdefinisi. Makanya oleh karena itu di sini tidak boleh sama dengan min 3/2 agar menghindari hasil yang namanya hasil ringsnya itu tak hingga seperti ini. Ini tidak perlu ditulis ketika nanti saudara ada soal ya di dalam ujian, cukup hanya penyelesaian ini. Ini saya hanya membuktikan bahwa kenapa kok tidak boleh sama dengan, yang mengakibatkan nilainya adalah tak hingga. Tidak bisa dipetakan. Ya. Bisa dibayangkan ketika saudara punya sebuah himpunan tadi, ya. Nah, ini misalkan min 3/2, saya petakan nggak bisa. Kemana ini? Ke sana atau ke sini kan nggak ada hasilnya karena dia tidak hingga. Makanya dia tidak boleh sama dengan min 3/2. Ya, itu untuk mencari domain dari sebuah fungsi fx seperti yang ada di sini. Nah, berikutnya itu setelah kita mencari domain, ya ini bisa ditulis seperti ini juga boleh, bisa ditulis seperti ini juga boleh. Ya, nah berikutnya yang menjadi pertanyaan adalah mencari rings. Ya, rings itu adalah daerah hasil pemetaan dari domainnya tadi. Ya, nah ini bagaimana caranya mencari rings dari hasil pemetaan yang tadi? Ya. Nah ini perlu kita ubah. Ya, ubahnya bagaimana? Jadi saya tetap pada ini 1/2x plus 3. Ya. Jadi kita menyelesaikan fx sama dengan 1/2x plus 3 seperti ini. Nah, fx itu kan biasanya disebut juga dengan sama dengan y. Kalau saudara ingat di SMA maupun SMK pasti kan fx itu sama dengan y. Loh, maknanya apa Pak? X sama y. Nah, ini misalkan saya kasih simbol x, ini sama simbol y. Itu maknanya adalah daerah hasilnya, menyimpulkan daerah hasil. Y itu adalah sebuah variabel yang mewakili daerah hasilnya. Misalkan ini 1, ini A. Ya. Nah, ini dipetakan dengan sebuah fungsi f. Fx. Nah, hasilnya itu adalah A. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, kalau kita melihat formula umum ini, fx itu sama dengan y, maka ini saya rubah dulu. Fx kan sama dengan y, kan boleh saya tulis y sama dengan 1/2x plus 3. Ya kan? Karena fx-nya kan sama dengan y. Jadi saya ubah menjadi seperti ini kan diperbolehkan. Ya. Maka seperti prinsip perkalian silang, maka ini saya kalikan ke atas menjadi apa? Yaitu menjadi y dikali 2x plus 3 sama dengan 1.
Jadi ini satu kesatuan ya, tidak boleh dipisah. Dinaikkan ke atas menjadi seperti ini perlu dikurung. Terkadang itu ada beberapa mahasiswa yang menulisnya seperti ini tanpa dikurung, yang mengakibatkan dia mengalami kesalahan ya dalam jawaban. Akhirnya dikiranya nanti nilainya adalah 2xy plus 3 seperti ini. Bukan seperti itu ya. Ini salah total. Jadi dia harus dikurung terlebih dahulu, dinaikkan ke atas, dikalikan. Nah, ini nanti berlaku perkalian distributif. Ya, ini kalau saya kalikan distributif menjadi 2xy ya, menjadi 3y sama dengan 1. Nah, seperti itu. Kemudian setelah saya memperoleh nilai seperti ini, maka saya mencari nilai mencari bentuk x-nya. Ya. Maka ini kalau saya rubah posisinya, ini akan menjadi 2xy. Yang ini tadi positif. Kalau saya pindah ruas kiri, kanan, ya, ini menjadi 3y. Ya, seperti ini. Ini menjadi 2x ya. Sama dengan 3y per y. Jadi y-nya ini saya taruh ke bawah sehingga kan menjadi per. Ya. Loh, tujuannya apa Pak kok perlu ditaruh ke bawah? Saya ingin mencari nilai x-nya ini. Nah, karena ini masih 2x, ya ini saya lanjutkan di sini. Karena ini masih 2x, saya tulis ulang ini 2x, 3y per y, maka 2 ini saya letakkan juga ke bawahnya. Itu menjadi 3y per 2y. Nah, ini. Jadi kalau misalkan nanti ditanyakan, carilah range dari ini, ya, range-nya itu berapa? Tadi kan kita sudah mencari domain. Sekarang kita ada sebuah pertanyaan, carilah range dari fx sama dengan 2x plus 3. Nah, ubahlah menjadi y terlebih dahulu fx-nya. Kalikan silang distributif, ya kalikan perkalian silang, kemudian kalikan distributif. Kemudian kumpulkan yang mengandung variabel x. Kebetulan yang mengandung variabel x ini hanya di sini. Ya, maka ini saya tarik ke kanan biar nggak ngumpul sama dengan variabel x yang mengandung x. Nah, saya tarik ke kanan, kemudian menjadi seperti ini. Nah, sebenarnya ini bisa saya langsung aja ini kan. 2y ini kan bisa langsung saya taruh ke bawah, tapi biar saudara jelas, y-nya saya taruh ke bawah dulu, ya, tinggal 2x karena tujuan saya adalah x tunggalnya, maka 2-nya saya taruh ke bawah menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, tinggal ya. Jadi tinggal syaratnya itu penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, penyebutnya apa? 2y sekarang. Ya, 2y itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, 2y tidak boleh sama dengan 0, maka kan artinya, saya tulis ulang di sini, y-nya ini kan 0 dibagi 2. 0 dibagi 2 ya sama dengan 0 kan. Ya. 0 dibagi 2 kan 0. Ya. Kalau ada sebuah variabel berapapun kalau dibagi 0 itu selalu tak hingga. Tapi kalau ada 0 dibagi variabel angka berapapun itu dia selalu 0. Ya. Nah, ini kan nilainya sama dengan 0. Artinya apa? Dia tidak boleh ya, tidak boleh sama dengan 0. Kalau ini 0 maka nilainya adalah di persekitaran sini ya, atau di persekitaran yang sebelah sana. Ya, maka ini adalah HP-nya, himpunan penyelesaiannya, kita menggunakan Y sekarang. Ya. Maka ini Y-nya lebih kecil 0 atau ya, Y-nya lebih besar 0. Ya, itu. Ya. Jadi kalau mau mencari range itu kita harus mencari penyebut Y-nya. Makanya kenapa kok kita perlu melakukan perkalian seperti ini. Ya, kalau kita lihat maka ini kita harus. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau saya mau mencari domain
itu cukup langsung diubah ya syaratnya, penyebutnya itu sama dengan 0. Langsung tanpa dirubah. Tapi kalau saudara ditanyakan mencari rings, itu syarat yang pertama, ubah dulu ya, mencari X. X-nya tadi itu berapa ya. Tergantung nanti soalnya seperti apa, baru penyebut hasil X-nya itu tadi yang mana mengandung variabel Y itu baru tidak sama dengan 0. Ya, jadi kalau rings itu ada tambahan satu syarat. Dari ubah dulu untuk mencari nilai X-nya, baru nanti mencari 0. Ya. Itu yang membedakan untuk mencari domain maupun rings. Ya. Kalau saudara membaca ini nanti bingung, tapi saya jelaskan secara singkatnya adalah seperti itu. Nah ini sama, ya. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi saya contohkan ya. Ini kan penyebutnya 5x plus 1 kan tidak sama dengan 0. Nanti bisa x-nya kan tidak boleh sama dengan min 1/5. Nanti HP-nya itu adalah sebetulnya. Ini kan dirubah dulu ke y. Dikumpulkan yang x. Ya. Nah, nanti mendapatkan x seperti ini, baru penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Ya. Sama. Ya. Intinya sama. Nah ini untuk pencarian domain dan rings apabila dia bentuknya kuadrat, ya, itu ada cara tersendiri ya. Jadi kalau misalkan tadi kita bicaranya bentuknya pecahan ya. Nah ini kan ini per ini kan pecahan. Begitupun juga yang tadi ini kan ini per ini pecahan. Nah ini bentuknya adalah persamaan kuadrat. Ya, yang mana di sini ada akarnya. Maka syarat untuk mencari domainnya itu harus lebih besar sama dengan 0. Begitupun juga dengan ringsnya, ya, itu juga harus sama dengan 0. Ya. Nah ini, jadi misalkan seperti ini. Kalau misalkan saya punya min x2, saya tulis lagi di sini. Akar dari min x2 min 5x min 6. Nah, kalau mencari domain, ya, ini syaratnya berbeda seperti yang tadi pecahan, yaitu nilai y-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Fx kan sama dengan y-nya. Ya. Maka karena ini agar akarnya hilang, ya, agar akarnya hilang, kan misalkan seperti ini. Min, atau biar nggak bingung ini saya tetap menggunakan fx saja. Fx-nya dia harus lebih besar sama dengan 0. Ini 5x min 6 lebih besar sama dengan 0. Agar akarnya hilang kan ini saya kuadratkan. Yang ini juga saya kuadratkan. Akar kalau dikuadratkan, maka kan akarnya hilang. Sehingga ini menjadi x kuadrat min 5x min 6 lebih besar sama 0. Kalau dikuadratkan ya 0. Ya, 0 dikali 0 kan 0. Oke, kalau sudah bentuknya seperti ini, ya, agar min di depan x kuadrat ini biar menjadi positif, ya, maka ini kan perlu saya kalikan min 1. Ini maksudnya kali ya. Jadi setiap elemen yang ada di sini akan saya kalikan min 1. Min 1 dikali min 1 kan positif. Jadinya. Min 5 dikali min 1 hasilnya positif. Min 6 dikali min 1 hasilnya positif. Jadi plus 6. Nah, karena ini dikali kebalikannya, maka yang tadinya ini lebih besar sama dengan, maka ini menjadi lebih kecil sama dengan. Tinggal min 1 kali 0, dia 0. Ya, jadi kalau ada sebuah pertidaksamaan, kalau dikalikan negatif, ya ingat pertidaksamaan itu bentuknya seperti ini, lebih besar atau lebih kecil atau lebih besar sama dengan.
Ya, atau lebih kecil sama dengan. Kalau dikalikan negatif, yang tadinya dia lebih besar, dia akan berubah menjadi lebih kecil. Terbalik. Ya. Makanya di sini itu dia dia akan menjadi kebalik. Nah, kalau saudara lihat di sini kan bingung. Kenapa kok ini tadinya min kok jadi nggak ada minnya? Karena dia dikalikan -1. Sehingga mengakibatkan yang tadinya lebih besar sama dengan, ini menjadi lebih kecil sama dengan. Nah, itu saudara lakukan pemisahan faktorisasi. Ya. Saya rasa saudara bisa menghitung kalkulasi untuk faktorisasi di SMA agar ini bisa terpisah menjadi X plus 2 menjadi X plus 3. Jadi ini kalau difaktorisasi, ini menjadi X plus 2, X plus 3, ya, lebih kecil sama dengan 0. Nah, maksudnya apa? Ini kalau dikalikan ini, ya, ini dikalikan ini, itu nanti hasilnya sama seperti ini. Ya. Tujuannya apa sih faktorisasi itu? Tujuannya untuk mengetahui nilai X-nya. Nah, kalau kita lihat di sini X-nya, ini saya tulis ulang di sini ya. X plus 2 sama X plus 3 lebih kecil sama dengan 0. Maka nilainya kan X-nya kan boleh -2 ya, atau X-nya itu adalah -3. Jadi -2. Jadi ini itu diperolehnya dari X plus 2 sama dengan 0. Yang ini diperolehnya X plus 3 ya. X plus 3 sama dengan 0 sehingga nilainya seperti ini. Ngambilnya dari sini sama ini ngambil dari sini, yang ini ngambilnya dari sini, ini diperoleh ini. Nah, kalau sudah kan kita bisa membuat titiknya. Ini -2, ini -3 jadi lebih kecil dari -2 ya. Maka ini -3. Karena ini ada sama dengannya, maka harus penuh ini. Ya. Karena -2 sama -3-nya ikut. Ini harus penuh. Berbeda kalau kopong seperti tadi, itu kan tidak ada sama dengannya. Nah, dari sini kita bisa melakukan uji. Ya. Kira-kira daerahnya yang di sebelah mana? Ya. Karena di sini, kalau di antara -3 sama -2 ini misalkan ada -2,5, ya masukkan di sini kira-kira di hasilnya negatif atau positif. Ya, kalau di sini kita lihat adalah negatif, maka ini negatif, ya, ini positif, ini positif. Nah. Oke, maka daerahnya karena kecil mencari yang kecil kan, jadi dia mencari yang negatif. Maka daerahnya di sini yang dipilih adalah yang sebelah sini. Ini sama sini, ini daerahnya. Nah, ini saudara bisa pelajari lebih detail di masa SMA ya, terkait dengan pertidaksamaan untuk mencari daerah yang diarsir dan seterusnya. Itu saya rasa saudara bisa ya, cuma ini mengingat kembali. Begitupun juga dengan rings. Tapi untuk soal nomor 3 ini jarang sekali dikeluarkan ya, karena ini dalam bentuk persamaan kuadrat, tapi yang lebih banyak dikeluarkan itu adalah dalam bentuk pecahan. Ya. Rings ini nanti ada kaitannya dengan persamaan kuadrat. Jadi ini saya skip saja karena nanti saudara menjadi bingung ya. Nah, terkait dengan penyelesaian menggunakan persamaan kuadrat. Tapi yang lebih terpenting konsepnya itu biasanya saya lebih menekankan kepada penyelesaian dalam bentuk pecahan. Ya. Oke, saya berlanjut ke macam-macam fungsi. Ya. Jadi fungsi itu ada beberapa jenis. Ada fungsi polinomial, ya, bentuknya adalah seperti ini. A0, A1, A2. Oh, maksudnya apa Pak A0, A1, A2? Nah, maksudnya itu fungsi polinomial ada A0, A1X, ya, A2X kuadrat misalkan. A di sini, masing-masing di sini, itu adalah konstanta. Ya, ini maupun ini itu disebut juga dengan konstanta. Nah, konstanta itu maksudnya apa? Contoh, kalau misalkan saudara punya 2, 3X, min
4x kuadrat. Nah, ini disebut juga dengan polinomial. Karena dia ada 2 sendiri yang tanpa variabel x. Ini ada 3, ini ada min 4. Ini konstanta-konstantanya. Jadi ini A0-nya misalkan ya. Kalau kita mengacu pada itu, ini A1-nya, yang ini adalah A2-nya adalah min 4. 0 ya. Nah, seperti itu. Itu bentuk fungsi polinomial. Ada lagi fungsi konstan. Nah, fungsi konstan ini ditandakan tanpa variabel x. Jadi misalkan fx sama dengan 2. Nah, itu konstan. Nilainya selalu 2. Apapun nilai x-nya, itu selalu 2. Jadi misalkan kalau saya gambarkan seperti ini, ya, ini misalkan 1, ya, ini 2, misalkan, ini A, seperti yang tadi di awal saya contohkan, itu berapapun nilai x-nya, x-nya ini baik itu x sama dengan 1, x sama dengan 2, itu dia nilainya selalu 2. Ini misalkan 2. Karena dia konstan, nilainya selalu 2. Ya, itu fungsi konstan. Kemudian ada fungsi linear. Kalau fungsi linear ciri khasnya dia hanya ada x. X-nya tanpa pangkat. A0 ditambah A1x. Kalau fungsi kuadrat dia berhenti sampai x kuadrat. Nah, ini tapi kalau polinomial bisa lebih ya. Ini kan saya hanya memberikan contoh. Bisa misalkan 8x pangkat 3 atau misalkan 10x pangkat 4 dan seterusnya. Ya, itu polinomial. Kuadrat jadi berhenti sampai kuadrat. Kalau linear dia hanya berhenti sampai pangkat 1 atau x saja. Kalau konstan dia sampai A0-nya saja. Kemudian ada lagi yang namanya fungsi rasional. Ya, fungsi rasional ini bentuknya pecahan seperti tadi kita bahas. Kemudian ada fungsi nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu ciri khasnya ada seperti pagarnya, seperti itu ya. Di awal sama di akhir, bukan kurung ya. Ini pagar, disebut juga mutlak atau absolut, biasanya seperti itu. Ya. Nah, ada lagi fungsi bilangan bulat terbesar. Jadi ini berbeda sama mutlak, dia tidak tegak lurus saja, tapi ada lengkungan di sini. Ya, ada lengkungan. Maknanya apa? Itu dibulatkan ke bawah. Ya. Jadi misalkan di sini saya punya bentuk desimal 3,2, kalau saya kena fungsi bilangan bulat ke bawah seperti ini dibulatkan ke bawah. Jadi dibulatkannya adalah 3. Ya. Dibulatkannya adalah 3. Ya. Kemudian ada fungsi genap. Jadi fungsi genap itu dikasih apapun bilangan negatif, dia selalu menghasilkan nilai positif. Kalau ganjil, ya, ganjil itu dikasih nilai negatif, dia hasilnya akan menjadi negatif. Nah, makanya di sini f min x sama dengan min fx. Dia akan selalu bernilai negatif. Kalau genap dia selalu bernilai positif. Kemudian ini ada lagi yang namanya fungsi komposisi. Ya. Fungsi komposisi ini pemetaan yang meloncat-loncat ya. Jadi dikomposisi, dipadukan antara fungsi satu dengan yang lainnya. Ya. Saya rasa untuk mencari domain dan kodomainnya ini tidak perlu, tapi saya akan menjelaskan secara konsep terkait dengan bagaimana cara kerja dari fungsi komposisi yang pada umumnya. Ya, jadi fungsi komposisi itu, misalkan ini ada sebuah diagram ya. Ini dipetakan satu persatu. Ini dipetakan ke sini, ini dipetakan ke sini. Ya. Tergantung dari himpunannya ada berapa. Kalau misalkan kasus ini misalkan ada 2, maka loncatannya 2 kali. Jadi secara umum fungsi komposisi ini disimbolkan seperti dot product seperti ini. Ya. F komposisi G, ya, F X seperti ini. Ini bentuk umumnya. Ini maksudnya ada dua loncatan yang harus dilakukan. Ya. Ke F, fungsi F sama ke G
dari fungsi G-nya. Ya. Jadi 2 loncatan. Nah, ini maksudnya, ini Gx-nya, G-nya terlebih dahulu, ini F-nya. Maka di sini disebut juga dengan loncatan dari FOGX-nya. Ya. Jadi ini dulu, ini kesimpulannya. Nah, bagaimana cara membaca fungsi komposisi secara umum? Mungkin saudara juga ada yang sudah ingat ya, di SMA saya rasa juga sudah dipelajari. Jadi kalau misalkan saya punya sebuah F komposisi Gx, maka bacanya ini adalah dari belakang terlebih dahulu. G-nya terlebih dahulu ya. Maka ini menjadi F, G-nya saya baca terlebih dahulu. Ini saya baca pertama, hasil dari ini baru ini saya baca yang kedua. Itu cara fungsi komposisi dalam bekerja ya. Jadi contohnya, jadi kalau misalkan saya punya Fx sama dengan 3x ya, terus Gx sama dengan 2x plus 1 misalkan, maka ditanyakan misalkan fungsi komposisi F komposisi G ke X itu nilainya berapa, ya. Maka yang saya lakukan, saya mengolah dulu Gx-nya. Yang saya perhatikan adalah Gx-nya terlebih dahulu. Gx-nya berapa? Gx-nya adalah 2x plus 1. Maka ini saya masukkan seperti ini, 2x plus 1. Ya. Nah, jadi ini saya masukkan di dalam kurung ini, karena kan saya fokus ke Gx-nya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, baru saya masukkan nilai 2x plus 1 ini ke dalam variabel x-nya. Sehingga menjadi apa? Menjadi 3 2x plus 1. Kenapa Pak kok bisa berubah seperti itu? Kalau ini variabelnya x, ya, maka ini menjadi 3x. Tapi kalau ini bukan x, adalah 2x plus 1, yang mana 2x plus 1 ini adalah satu kesatuan, maka yang tadinya x ini x, maka yang ini adalah 2x plus 1, maka x yang ada di sini berubah menjadi 2x plus 1. Ya. Maka ini menjadi dikalikan distributif 6x plus 3. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya balik ya? Sekarang saya mencari G komposisi F terhadap X ya. G. Maka yang saya lakukan yaitu saya fokus ke Fx-nya terlebih dahulu. Kalau kita mengacu pada soal yang sama ini, maka Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 3x. Ya. Nah, kalau sudah, karena ini Gx, karena ini X, maka karena ini sekarang berubah menjadi 3x, maka ini tinggal saya rubah 2, 3x plus 1. Sehingga nilainya menjadi 2 kali 3 kan 6x plus 1. Nah, ini hasil dari komposisi yang ini. Ya. Jadi, ini fokus ke Fx-nya. Fx-nya berapa? 3x, saya masukkan dalam kurung. Sekarang ini adalah 3x ini adalah satu kesatuan. Begitupun juga dengan ini kan, x-nya kan satu kesatuan. Kalau ini x, maka ini x. Nah, sekarang ini adalah 3x, maka yang tadinya ini 2 dikali x menjadi 2 dikali 3x. Ya, plus satunya di luarnya. Maka ini 2 kali 3 tambah 1, 6x. Nah, itu cara kerja dari fungsi komposisi. Bisa saja nanti ada G, komposisi G, komposisi H, ya, dan seterusnya. Nah, itu nanti saudara bisa pelajari lebih lanjut ya. Saya rasa saudara sudah mendapatkan di SMK maupun di SMA terkait pelajaran komposisi. Oke, jadi secara umum apa tujuannya saudara mempelajari sebuah fungsi? Pertama, untuk membantu logika saudara dalam pemecahan masalah. Karena secara tidak sadar ya, saudara belajar matematika ini nanti akan membantu pola pikir saudara dalam programming ya. Step by step-nya dalam menyelesaikan masalah, dalam menghitung matematika itu kan harus runtut.
Karena tidak boleh secara langsung ujuk-ujuk muncul hasilnya. Ya. Jadi dengan saudara mempelajari step by step penyelesaian analisis seperti ini, itu nanti akan mempengaruhi logika saudara dalam programming secara tidak langsung. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau saudara lihat yang ada di apa namanya, bentar baterai saya habis. Nah, di dalam sebuah fungsi ini juga di dalam programming kan saudara sudah mempelajari namanya fungsi. Nah, fungsi itu kan ada sebuah variabel, ya. Biasanya kalau menghitung luas ya di dalam programming, saudara membuat fungsi luas, misalkan luas lingkaran. Kemudian di dalam integer main-nya, ya, saudara memanggil fungsi luas lingkaran tadi, yang mana ada sebuah nilai inputan, ya, entah itu integer x atau integer y misalkan, ya, yang mana nilai inputan integer x maupun integer y itu kan saudara sudah deklarasikan di dalam fungsi main-nya saudara. Tinggal saudara rubah nilainya 2 atau 3 dan seterusnya, memanggil fungsi lingkaran tadi, ya, sehingga menghasilkan sebuah nilai luas lingkaran. Nah, itu contoh sederhananya di dalam bahasa pemrograman. Jadi fungsi ini juga ada kaitannya nanti, misalkan saudara ingin membuat robot. Nah, robot untuk berpindah dari satu objek ke objek yang lainnya, itu kan membutuhkan sebuah pemetaan. Ya, tidak mungkin ujuk-ujuk robot itu bisa berjalan sendiri tanpa kita melakukan programming. Jadi misalkan titik awal itu saya kasih nilai 1, ya. Di dalam bahasa pemrograman itu kan ada variabel integer, ya, char, ya, yang dikenali, ya. Misalkan dalam titik pertama itu robot saya inisialisasi dengan nilai 1. Kemudian saya ingin menuju pada titik di mana dia ada sebuah api misalkan, ya, di line tracer misalkan seperti itu untuk mencari sebuah api. Nah, misalkan saya deklarasikan sebuah api dalam bahasa pemrograman itu dia memiliki nilai tertentu, ya, misalkan min 0,7777. Nah, jadi robot itu akan mencari kira-kira di daerah mana yang dia memiliki nilai 0,7777 tadi. Ya, itu membutuhkan sebuah fungsi, ya. Itu ada sebuah fungsi pemetaan di mana dia akan mengidentifikasi daerah yang mana dia memiliki nilai yang sudah dideklarasikan. Sehingga ketika sudah ditemukan titik yang mengandung nilai 0,77 berdasarkan sensor misalkan, maka dia akan mengembuskan angin sehingga api yang ada di ruang itu dia akan apa namanya misalkan akan mati. Ya, nah itu yang saudara harus perlu pahami kenapa kok saudara harus mempelajari sebuah fungsi, ya. Oke, selanjutnya ini nanti saudara bisa pelajari sendiri, ya, range dan domain. Tapi saya rasa ini tidak sebegitu urgent, ya, karena yang terpenting adalah konsep dasar dari fungsi komposisi yang tadi saya jelaskan, bagaimana cara mengoperasikan, memetakannya. Nah, ini ada namanya grafik. Ya, grafik itu ada kaitannya juga dengan fungsi, ya. Karena misalkan di sini ada garis lurus. Ya, garis lurus ini disebut dalam fungsi itu disebut juga dengan x plus 3 atau disebut juga dengan fungsi linier. Ya, kenapa kok fungsi linier? Kalau kita lihat di sini x-nya kan tidak berpangkat, ya. Garis lurus. Nah, y di sini bisa dikatakan fx. Kan tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa fx itu kan sama dengan y. Maka di sini saya bisa katakan fx sama dengan x plus 3. Ya. Nah, tapi ini bentuknya adalah linier atau fungsi garis lurus. Linier itu adalah lurus. Kalau non-linier itu dia biasanya tidak terkoneksi, ya. Nah, itu non-linier atau belok-belok. Oke. Kemudian ada fungsi kuadrat. Ini saya hanya mengenalkan saja. Fungsi kuadrat itu bentuknya adalah parabola. Kalau misalkan ada AX kuadrat seperti ini, plus BX, jadi maksimal dia pangkatnya X kuadrat, maka dia disebut juga dengan fungsi kuadrat. Lah, bentuknya adalah parabola, lengkung seperti ini. Ya, itu disebut juga dengan fungsi kuadrat. Oke. Ini
Oke. Ini ada soal ya yang harus saudara kerjakan adalah nomor 1 sampai 5 saja ya. Ya, perlu diingat bahwa yang saudara harus kerjakan adalah nomor 1 sampai 5 ya. Yaitu nomor 1 sampai 4 itu disuruh mencari domain dan rings-nya. Saudara bisa mengikuti yang tadi sudah ada contoh soalnya. Nomor 5 itu cukup mencari pemetaan FUG-nya ya. Itu seperti apa? Seperti yang tadi saya contohkan di coret-coretan. Sedangkan nomor 6 di 6 dan 7 dilewati. Nah, soal latihan ini saudara kerjakan di kertas folio bergaris ya. Boleh diskusi dengan temannya silakan ya. Kemudian jangan lupa ditulis nama sama NBI-nya. Terkadang mahasiswa ini lupa ya, karena mungkin jiplak temannya, kemudian lupa menulis namanya, sehingga dia tidak dapat nilai, sedangkan temannya dapat nilai. Nah, kalaupun saudara berdiskusi atau jiplak dengan punya temannya, itu harap dimengerti. Jangan asal tulis. Jadi nanti menjadikan apa? Sama halnya saudara disuruh nyemplung sumur, nggak pakai mikir, langsung nyemplung ya. Kalau temennya nyemplung sumur, ikut aja temennya nyemplung sumur. Jadi kalaupun saudara berdiskusi dengan temannya atau melihat pekerjaan temannya, itu juga harus dipahami apa yang ditulis. Ya, saya membebaskan di dalam tugas itu saudara berdiskusi dengan temannya, ya, cara penyelesaiannya seperti apa, saya membebaskan. Tapi yang perlu diingat itu tadi yang saya katakan. Dan jangan lupa, kemudian setelah ditulis tangan, ya, kemudian ditulis namanya, ya, kelas E juga ditulis, matematika komputasi, kemudian nanti diupload di Elitex sesuai dengan jam yang sudah saya setting, yaitu hari ini jam 9 malam. Ya, hari ini jam 9 malam, saudara tolong kerjakan ini sebagai bahan latihan. Kemudian nanti diupload di Elitex yang sudah ada ruangnya, yang sudah saya buatkan space-nya. Silakan saudara boleh berdiskusi dengan temannya untuk mengerjakan ini, ya, satu dengan yang lainnya. Oke, untuk hari ini mungkin saya cukupkan, tapi sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya buka dulu. Oke, barangkali ada yang ingin ditanyakan, disilakan, entah itu terkait dengan tadi pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari, barangkali ada yang belum jelas, atau terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan. Ada waktu sekitar 10 menitan yang mungkin bisa kita diskusi. Silakan. Permisi, Pak. Ya, silakan Ade. Ya, tadi di materi fungsi, Pak. Ya. Kan ada contoh tadi yang kalau misalkan dari daerah domain memiliki dua hasil di daerah kodomain maka bukan fungsi. Lalu bagaimana jika anggota di daerah domain itu tidak memiliki hasil di daerah kodomain, Pak? Apakah itu termasuk fungsi atau bukan fungsi? Jadi misalkan seperti ini ya. Saya share screen ya. Ya, Pak. Jadi misalkan kalau saya punya seperti ini dan tidak ada yang dipetakan gitu maksudnya Ade. Ya, seperti itu. Halo? Iya, Pak. Nah, kalau jadi misalkan ini ada titik ya. 1, 2, 3, ini A, B. Nah, kalau memang tidak dipetakan ya maka dia bukan fungsi. Karena kan tidak ada pemetaan satu persatu. Begitu Adik yang dimaksud pertanyaannya atau gimana? Ya, Pak. Misalnya salah satu dari anggota di domain ini tidak memiliki hasil di daerah kodomainnya, Pak. Salah satu di antara gitu anggota domain ya. ini. Jadi misalkan ya, ini ke sini ya. Terus ini ya, ke sini seperti itu ya. Ya, Pak. Nah, ada salah satu yang dia tidak memiliki hasil. Nah, ini kira-kira fungsi atau bukan?
Barangkali teman-temannya. Bukan Pak, bukan. Menurut saya bukan Kalau fungsi menurut sih. Ade fungsi atau bukan? Mungkin. Kalau menurut saya bukan sih. Ya, ini bukan fungsi ya. Karena Harus memiliki di hasil daerah di daerah domainnya itu harus dia memiliki hasil. Tetapi kalau ini saya Ya. balik seperti ini, ya misalkan ya, saya balik seperti ini misalkan 1, ini 2, A, B, C misalkan. Ini fungsi atau bukan yang sebelah kanan ini? Fungsi, Pak. Fungsi, Nah, Pak. fungsi. Fungsi ya, karena dia Ya, Pak. anggota domainnya dia memiliki daerah hasil di kodomainnya. Ya. Nah, tapi Ya, Pak. kalau yang di sebelah kiri itu bukan fungsi. Jadi ada sebuah pengertian bahwa fungsi dikatakan bahwa dia di setiap domainnya dia harus dipetakan memiliki sebuah pemetaan di daerah kodomainnya ya. Itu yang perlu dicatat dengan baik. Oke, terima kasih Ade. Mungkin ada yang lain yang ingin Ya, Pak. ditanyakan? Ada yang lain ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas semuanya? Oke, jadi penyampaian materi yang saya sampaikan hari ini itu akan saya coba upload ya di Elitax sehingga saudara bisa mengulang-ulangi ya apa yang saya sampaikan pada hari ini sehingga nanti ketika ujian kan bisa dibolak-balik. Dan jangan lupa bahwa ada tugas ya, nanti maksimal jam 9 malam dikerjakan, ada 5 soal ya. Jangan lupa ditulis folio kemudian di-scan dan yang bisa diupload adalah dalam bentuk PDF ya. Bukan dalam bentuk dokumen. Terkadang mahasiswa saya ngupload dokumen kok nggak bisa dok. Padahal di situ yang bisa diupload adalah dalam bentuk PDF. Jadi setelah di-scan ya, misalkan saudara pakai cam scanner yang di HP, setelah menulis tangan di PDF-kan, kemudian di-upload di ruang Elitax yang sudah disediakan maksimal jam 9 malam. Ya, segala keterlambatan tidak akan saya tolerir ya, biar saudara bisa disiplin. Karena nanti kalau saudara mengerjakan proyek di luar, dalam ngoding itu tidak ada kompromi. Klien mintanya hari Rebu, ya hari Rebu jam 9 harus selesai. Saudara harus presentasi proyek yang sudah saudara kerjakan. Itu agar menjadi kebiasaan mulai semester 2 ini. Ya. Oke, ada yang ditanyakan yang lain? Cukup jelas untuk hari ini? Tanya, Pak. Oh ya, silakan Muhammad Rizky Fikri Firdaus. Iya, Pak. Yang di nomor 5 soal latihan tadi kan ada soal yang F bundaran G itu, Pak. Ya. GX-nya bernilai mutlak X. Itu maksudnya gimana, Pak? GX-nya bernilai GX-nya mutlak. bernilai X mutlak. Yang itu mana? gimana? Yang mana? Nah, itu yang nomor 5 itu. Oh, ya nggak apa-apa kan tinggal menyesuaikan saja. Tinggal nilai mutlaknya jangan dihilangkan ya kan, tinggal dimasukkan saja. Terserah ya, Pak. Harus positif gitu ya, Pak. Apa nilai X-nya? Iya, kalau ada nilai misalkan ya, kalau misalkan begini. Karena itu tidak ada nilai X-nya, maka kan saudara cukup membentuk pola aturannya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan saya punya fx sama dengan 3x plus 1, misalkan gx sama dengan 2x. Kalau ini misalkan mencari FOG-nya, ya, maka ini menjadi apa? G-nya terlebih dahulu adalah 2x, maka ini saya masukkan ke F-nya menjadi 3 dikali 2x plus 1, ini hasilnya adalah 6x plus 1. Yang dicari adalah rumusan ini. Berbeda ketika nanti saudara ada pertanyaan lain, misalkan FOG, X-nya ini dikasih nilai 2. Maka kalau ada nilainya, nah, itu maka ini 2 kali 2 kan 4. Nah, ya kan ini kan saya masukkan 2 sebagai pengganti X-nya. 4 saya masukkan sini, 3 dikali 4 ditambah 1, maka nilainya adalah 13. Ya. Kalau misalkan di situ ada mutlak, misalkan saya kasih nilai HX, misalkan X mutlak seperti ini, kemudian ditanyakan
FOH X-nya seperti ini, kan ini kan hanya dalam bentuk X. Ya. Tidak ada nilai, tidak disuruh untuk ngasih nilai 2 seperti ini. Maka ini ya tinggal dirubah. Maka ini kan saya tinggal masukkan saja FHX-nya ini berapa? HX-nya kan adalah mutlak X. Ya kan? Mutlak X. Sehingga ini nanti F, ini hasilnya apa? Ya hasilnya adalah 3 mutlak X plus 1. Ya. Ya, karena ini X, kalau ini mutlak, ya ini mutlak. Jadi tetap, jangan mutlaknya dihilangkan. Seperti itu. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin hari ini kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Mohon nanti Ade meng-email saya nomor HP-nya untuk nanti saya ping ya di WA-nya Ade. Seperti yang tadi saya sampaikan, semua koordinasi nanti sama saya sama Ade. Jangan lupa tugasnya untuk hari ini, ya. Jangan lupa ditulis namanya. Semoga kalian sehat selalu ya dalam masa pandemi ini. Semua keluarganya, semuanya ya diberikan kesehatan walafiat. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih untuk hadirannya hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.